Kasih. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Seperti di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sahabat terkasih, kita satukan hati kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, atas kasih karunia-Mu, atas rahmat-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas penjagaan-Mu. Sehingga semalam kami dapat beristirahat dengan baik. Dan saat ini Engkau memampukan kami untuk bersekutu bersama sahabat kami terkasih, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mohon kerendahan hati. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Bersihkanlah segala dosa-dosa kami. Layakanlah saat ini pada pagi hari ini untuk kami menghadap-Mu. Hadirlah bersama dengan kami ya Bapa. Kuasailah tubuh, jiwa, dan roh kami. Segala panca indera kami. Sehingga hanya roh-Mu saja yang berkuasa atas kami. Kami juga berdoa untuk kami yang melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang di sini. Biarlah saat ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk segala alat elektronik yang kami gunakan. Multimedia yang kami gunakan ya Bapa. Jaringan internet yang kami gunakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu, sehingga Engkau lancarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, ini kami ya Bapa, kami siap, Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Bapa atas segala yang telah Bapa lakukan di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kami yang ada sampai saat ini, bukan karena kehebatan kami. Itu semua karena kasih setiamu. Allah Bapa di dalam surga, mampukanlah Bapa untuk kami setiap hari bersyukur atas apapun yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Berikanlah kami kerelaan hati untuk setiap kami menanggapi setiap pengalaman yang Kau izinkan terjadi. Bapa, ajarlah kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk terus mengandalkan. Ya Allah, Roh Kudus, mampukanlah kami saat ini yang ingin masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya di saat kami datang kepadamu, maka kemenangan akan terjadi saat ini. Kesembuhan akan terjadi saat ini. Kelepasan akan terjadi saat ini. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyatakan saat ini kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa,
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
ya Tuhan, Engkaulah kuat Ya, ya, Marakatas Madishan, Darakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Darakatas Madishan, Yaranas and Darakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Yaras and Darakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Yaras and Darakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Yaras and Darakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Madishan, Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia. marilah kita hening mendengarkan suaranya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih Kau memampukan kami untuk kami memuji dan menyembah. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh sahabat kami terkasih, Ci Christine. Ya Bapa, urapilah Ci Christine ya Bapa, tubuh, jiwa, dan rohnya. Biarlah segala sesuatu yang Ci Christine katakan hanyalah berasal daripadamu. Dan untuk setiap kami yang ada di saat teduh pada pagi hari ini, lembutkanlah hati kami ya Bapa, bukalah telinga kami, sehingga pada saat ini kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan kami mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Mari Bapa, saat ini kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, bacaan pada pagi hari ini ada beberapa poin yang saya dapatkan setelah membaca dan merenungkannya. Yang pertama ialah mengenal Bapa. Dalam ayat yang ke-10 tadi disampaikan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini menunjukkan bahwa suatu kesatuan, di mana Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Yesus yang saat itu menjadi manusia adalah daging, tapi Bapa ada di dalamnya. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan adalah Bapa sendiri yang melakukannya. Tapi dengan melalui tubuh Yesus. Karena Bapa tidak dapat dilihat oleh kita. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Di sini jelas banget Tuhan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan benar-benar hanya berasal dari Bapa. Kita tahu bahwa firman itu adalah Allah, atau Allah itu adalah firman. Maka untuk mengenal Allah, kita harus membaca firman. Pengenalan akan Bapa adalah merupakan suatu proses. Dalam renungan beberapa waktu yang lalu yang saya bawakan tentang percakapan Nikodemus, itu dikatakan bahwa Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah." Dengan mengingat ayat ini, menurut saya, renungan saya berpikir, kalau kita mau mengenal Bapa, maka kita juga harus dilahirkan kembali. Karena kita tahu bahwa untuk mengenal kerajaan Allah, kita juga harus dilahirkan kembali. Maka ini ada kaitannya dengan Yohanes 3 ayat 3 tadi. Jika kita dilahirkan kembali, itu kita dilahirkan secara roh. Kita awal dilahirkan secara daging, secara darah. Tapi untuk dilahirkan kembali, kita harus secara roh. Karena dengan roh itu, kita tahu kehendak Bapa. Lahir kembali, mengapa kita butuh lahir kembali? Karena kita butuh keselamatan. Setelah kita lahir kembali, kita datang kepada Tuhan. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Kita untuk meminta ampun kepada Tuhan. Untuk mendapatkan sukacita, karena di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Jadi kita harus menjadikan Tuhan menjadi sumber kebutuhan kita sehari-hari. Karena Tuhan yang dapat memampukan kita semua dalam menghadapi semua badai yang ada di hadapan kita. Setelah kita datang kepada Tuhan, kita akan tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa tumbuh iman kita tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa bermegah apabila iman kita tumbuh. Karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu kita perlukan untuk kita bisa mengenal lebih baik Bapa kita di surga. Membawa kita untuk lebih dekat kepada Bapa kita di surga. Maaf nih, kayaknya ada yang bocor nih. Bentar ya.
Ciri-ciri atau tanda seseorang itu mengenal Bapa adalah mengasihi orang lain. Ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Jelas ya, dalam firman ini benar-benar meneguhkan bahwa kalau kita mengenal Allah, kita harus mengasihi sesama. Apapun yang mereka perbuat, kita harus mengasihi. Memang sulit untuk mengasihi, tapi jika kita mengasihi orang lain dengan cara kita berkata di dalam hati kita, aku mengasihimu Bapa melalui orang ini. Balut hatiku dengan kasih-Mu Bapa, supaya aku bisa memancarkan kasih ini kepada sesamaku, kepada orang yang menyakitiku. Maka jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Biarlah kasih Tuhan yang membuka hati kita, supaya kita juga bisa menebarkan kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang membenci kita sekalipun, termasuk orang yang menyakiti kita. Yang kedua, tanda orang yang mengenal Allah adalah menaati perintah-perintahnya. Ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita tahu di dalam Bapa adalah kebenaran. Jadi kalau kita tidak menjalankan perintah-perintahnya, walaupun kita menjalankan 5 senjata, tetapi kita tidak mengasihi orang lain, terutama musuh kita, itu semua percuma. Tuhan selalu ada di dekat kita. Apapun yang ada di hadapan kita, badai sekalipun, maka satu kunci kita harus mengenal Dia. Supaya mengenal Dia, kita harus mengasah kepekaan roh kita, dan kita menjalankan 5 senjata. Doa rosario, puasa, ekaristi, firman, dan pengakuan dosa. Dan juga menaati perintahnya tadi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi itu pasti akan bisa merubah cara kita berpikir, cara kita berpandang, cara kita menaruh harapan. Karena kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dalam firman Lukas 24 ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi, untuk kita mengenal Tuhan, ini dikatakan bahwa Tuhan yang membuka pikiran kita, bukan kita sendiri. Yang kedua adalah percaya. Pada bacaan, tadi Filipus meminta Tuhan untuk menunjukkan Bapa, padahal sudah berjalan bersama Tuhan selama itu. Berjalan bersama seseorang cukup lama, itu tidak menjamin orang itu bisa percaya dan mengenal orang yang ada di sekitar kita. Padahal kita tahu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan adalah percaya. Ada di dalam Yohanes 6 ayat 29 yang dikatakan, padahal pekerjaan yang dikehendaki Tuhan ada dalam bahwa Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Di sini dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Kita semua sudah ditebus, maka kita harus percaya. Apabila saat ini kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, lebih baik kita mulai introspeksi diri. Kita membuka hati, dan kita percaya hanya Tuhan penolong kita. Tanpa membuka diri, kita juga tidak dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Tanpa adanya pertumbuhan iman, maka kita tidak akan bisa percaya pada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah melanjutkan pekerjaannya. Setelah kita percaya, kita melanjutkan pekerjaannya. Ada dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di situ jelas sekali, kalau kita sudah percaya, kita harus melaksanakan pekerjaan Tuhan. Yang keempat adalah kita mendapatkan apa yang kita minta. Saat kita percaya, taat, dan percaya, itu adalah kunci, kita akan tahu kehendak Bapa. Maka kita akan meminta sesuai dengan kehendak Bapa, bukan lagi kehendak kita. Pertanyaan refleksi buat kita semua. Sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah iman kita sudah dewasa untuk bisa percaya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita? Kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apabila kedua pertanyaan di atas jawabannya belum, maka kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan untuk lebih supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, mengenal dengan baik, sehingga kita benar-benar bisa mengerti kehendak-Nya dengan cara menjalankan 5 senjata. Dan kita harus mengasah kepekaan roh kita. Pesan Tuhan untuk kita semua diminta mengenal lebih dalam Bapa dan percaya semua pekerjaannya di dalam hidup kita. Setelah kita percaya, tugas kita adalah mewartakan kabar sukacita kerajaan surgawi. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kita sudah dibayar lunas dengan darahnya di kayu salib. Tuhan juga memberi kita janji akan memberikan apapun yang kita minta dalam namanya. Asal kita mengerti kehendak Dia. Tuhan mau kita mempunyai iman sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Kita tahu sebagai sahabat kita pasti akan mengerti apa keinginannya, apa kehendaknya. Itu yang Tuhan mau hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena pagi ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Melalui firman-Mu ini, Engkau menguatkan kami Bapa, untuk kami selalu lebih menjalin hubungan yang lebih intim kepadamu, supaya kami lebih mengenal Engkau dan mengerti apa kehendak-Mu. Karena Engkau juga berjanji akan memberikan apa yang kami minta, apabila kami taat, percaya, dan setia melakukan semua perintah-perintah-Mu. Bapa, kami bersyukur Kau satukan kami di dalam komunitas ini melalui bimbingan Pak Paulus dan Civila. Kami dibimbing untuk selalu mendekat kepadamu. Berkatilah semua pelayanan kami, pelayan-Mu di dalam KPH, dan berikanlah kami kesatuan hati untuk kami bisa selalu melayani-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Berkatilah kami semua yang hadir saat ini ya Bapa. Mampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami semua bisa mengerti kehendak-Mu dan menjalankan sesuai dengan perintah-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk PW nanti malam. Kiranya Engkau akan menarik banyak jiwa kembali kepadamu dan hadir. Semua yang hadir akan Kau urapi dan semua akan terberkati. Karena semua adalah anak-anak pilihan-Mu dan Engkau sendiri yang mengundang mereka dan Engkau sendiri yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas mereka semua yang hadir. Bapa, kami juga berdoa untuk retret yang akan mulai pada Mei nanti, untuk retret pemurnian hati. Engkau akan panggil banyak jiwa untuk mengikuti retret pemurnian hati yang ke-16, supaya banyak jiwa mengenal Engkau dan melakukan pekerjaan-pekerjaan putra-Mu di bumi sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya
Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Kami akan satukan dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus, hati kudus Yesus. Kasihanilah kami, hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita berfoto, ini ada pengumuman untuk retret pemulihan hati. Mungkin kita bisa bawa banyak jiwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mungkin masih banyak yang belum mengenal. Maka kita kenalkan retret pemulihan hati ini supaya semakin banyak jiwa untuk ikut retret ini, supaya kita bisa benar-benar menjadi pekerja pilihan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita sama-sama sebar flyer ini ya ke teman-teman saudara kita. Oke, mari kita berfoto. Mari kita foto. Ya, 1, 2. Belum ya. Yuk, yuk. 1, 2. Ya, bentar. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Thank